semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Nadia Maharani dengan NIM 22010101253. Saya berasal dari Fakultas Teknologi dan Informatika, Program Studi Teknik Informatika, jurusan Komputer Akuntansi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan proyek ujian akhir semester, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu tentang materi Microsoft Excel. Berikut penjelasannya. Nah, ini merupakan data, yaitu daftar upah karyawan bulan Januari 2023. Di sini merupakan datanya, yaitu ada 10 nama, yaitu ada jam lembur, upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, total upah yang diterima. Dan di sini ada total upah seluruh karyawan, rata-rata upah seluruh karyawan, upah tertinggi karyawan, dan upah terendah. Di bagian bawah ini ada 11 soal yang akan saya kerjakan satu persatu. Yang pertama itu ada soal nomor 1, yaitu copy sheet ini dan posisinya ada di antara sheet 3 dan sheet 4. Kita nomor 1 kita disuruh dari sheet 2, kita disuruh copy, klik kanan, dan kita pilih move or copy. Kita pilih di before sheet 4 dan create copy. Kita centang dan kita klik OK. Jadi di sini sudah di copy dan kita berada di antara sheet 3 dan sheet 4. Berarti ini sheet 2-nya, ini sheet 3 dan ini sheet yang sudah di copy. Terus soal nomor 2 yaitu tentang ubah nama sheet yang di copy dengan nama proyek UAS. Jadi kita rename jadi proyek UAS. Terus sudah, kita lanjut karena ini sudah di rename, jadi kita lanjut ke soal nomor 3 yaitu hitung upah lembur dari karyawan di mana upah lembur 25.000 per jam. Jadi kita ke kolom di atas yaitu upah lembur. Jadi 25.000 berarti jam lembur itu kita kalikan dengan 25.000. Kita enter. Jadi semuanya kita kalikan sama dengan itu jam lembur dikali 25.000. Jam lembur dikali 25.000. Itu sampai ke bawah. Itu 15, yaitu kita klik yang jam lemburnya itu berarti berada di C8 dikali dengan 25.000. Kalau dikali dalam Excel itu tandanya itu bintang. Jadi jam lembur dikali 25.000 dengan dikali dengan
sama dengan dikali 25 sama dengan dikali 25.000 sama dengan Nah, untuk upah lembur kita sudah isi semua dengan cara yang tadi. Terus kita lanjut ke soal nomor 4, di mana hitung total upah setiap karyawan, yaitu jumlah dari upah kerja dan upah lembur. Berarti total upahnya itu sama dengan upah kerja ditambah upah lembur. Sama dengan upah kerja ditambah upah lembur. Ditambah lembur. Enter. Terus sama dengan lembur sama dengan pekerja tambah lembur. Nah, kita sudah mendapatkan total upahnya. Selanjutnya itu hitung potongan pajak yang diterima di setiap karyawan apabila pajak yang dikenakan sebesar 5% dari total upah. Berarti itu 5% dari total upah. Pajaknya itu sama dengan 5% dikali total upah. Kita perbesar. Kita ulang sama dengan 5% dikali total upah. Kok nggak bisa ya? F5 sama sedikit ini ya. Coba sama dengan 5% dikali total upahnya. Enter.
Agak error. Tadi mau sih. Sama dengan persen dikali total upah. Itu total upahnya kan. Enter. Oh sudah mau, tapi di sini nggak mau. Tadi mau dia. Nah nih, kita lanjut. Berarti 5% dikali total upahnya sama dengan 5% dikali total upah. Kita kecilin apa kamu dia? Gak mau. Kenapa bisa gitu? Segini. Sama dengan 5% dikali total upah. Sama dengan 5% dikali total. Selanjutnya itu kita dia mau nggak ya? Sudah mau. Dan untuk soal selanjutnya itu tadi kita ngitung pajaknya. Soal selanjutnya itu adalah hitung total upah neto yang diterima setiap karyawan. Total upah dikurangi pajak. Ya, berarti upah yang diterima ya. Jadi sama dengan total upah dikurangi pajak. Sama dengan total upah dikurangi pajak. Sama dengan total upah dikurangi pajak. Kurangi pajak. Total upah dikurangi enter. Sama dengan kurangi pajak. Kita sudah mendapatkan total upah yang diterima. Selanjutnya kita menghitung total upah seluruh karyawan. Hitunglah total upah yang diterima seluruh karyawan. Di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan kurung buka. Kita blok dari
1 sampai 10 berarti itu letaknya ada di H5 dan sampai H14. Itu kurung tutup dan di enter. Jadi di sini itu untuk total upah seluruh karyawan itu ada 28.998.750 rupiah. Terus selanjutnya itu kita menghitung rata-rata upah seluruh karyawan. Di sini rumus rata-rata itu ada average. Kurung buka, kita lakukan hal yang sama yaitu blok dari 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Jadi di sini rata-ratanya itu ada 2.899.875 rupiah. Selanjutnya di sini ada menghitung upah tertinggi. Upah tertinggi itu max. Kurung buka, blok lagi, kurung tutup, enter. Dan yang terakhir itu kita disuruh upah terendah karyawan. Berarti hitung upah terendah yang diterima karyawan. Upah terendahnya itu sama dengan min. Kita blok lagi. Enter. Jadi di sini upah terendahnya itu 2.398.000 dan untuk 750 rupiah. Dan untuk upah tertingginya 3.443.750 rupiah. Baik, untuk yang terakhir yaitu buatkan grafik rata-rata upah, upah tertinggi, dan upah terendah dalam bentuk diagram batang. Berarti di sini kita blok pada bagian rata-rata upah, upah tertinggi, dan upah terendah. Kita blok, terus kita di insert, lalu kita pilih insert kolomnya. Bagian ini bebas, jadi kita memilih ini aja diagram batangnya, terus kita pindah dirapiin aja taruhnya di sini ya. Nah, ini untuk diagram batang. Kita bisa edit sini, kita edit warna bisa juga. Lalu bisa di ini juga tabelnya, lebih spesifik untuk apa angkanya itu. Jadi di sini yang nomor 1 itu adalah rata-ratanya yaitu 2.859.875. Yang nomor 2 itu adalah upah tertinggi, dan yang ketiga itu adalah upah terendah. Oke, berarti di sini sudah semua soal terjawab dari upah lembur,
terus total upah, pajak, total upah yang diterima, total upah seluruh karyawan, rata-rata upah seluruh karyawan, upah tertinggi dan upah terendah, serta diagram batangnya dari rata-rata upah, upah tertinggi, dan upah terendah. Sekian dari penjelasan saya atau cara saya mengerjakan proyek UAS pada kali ini. Nah, itu aja yang bisa saya dapat sampaikan dan dapat saya kerjakan melalui video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.